Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Izinkan saya untuk memaparkan pembelajaran saya pada pagi hari ini, yaitu mengenai kebutuhan. Kebutuhan terbagi atas 4, yaitu pengertian kebutuhan, jenis-jenis kebutuhan manusia, faktor yang mempengaruhi kebutuhan, dan keempat, jenis-jenis alat pemuas kebutuhan. Yang pertama yaitu pengertian kebutuhan. Kebutuhan merupakan keinginan atas barang dan jasa yang menuntut adanya pemenuhan ketika barang dan jasa yang diinginkan tidak terwujud akan berpengaruh terhadap kehidupannya. 2, yaitu jenis-jenis kebutuhan manusia. Jenis kebutuhan manusia terbagi atas 4, yaitu kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan. 2, kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhan kebutuhan. 3, kebutuhan berdasarkan sifat. Dan yang keempat, kebutuhan berdasarkan subjek. Kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan terbagi atas 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersir. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Apabila tidak terpenuhi atau pemenuhannya ditangguhkan, akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidupnya. 2, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder termasuk dalam kebutuhan pelengkap, karena kebutuhan ini akan dipenuhi dan diusahakan setelah kebutuhan primer dapat terpenuhi. 3, kebutuhan tersir. Kebutuhan tersir merupakan kebutuhan terhadap barang yang dianggap mewah. 2, kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhan kebutuhan. 1, kebutuhan sekarang, dan 2, kebutuhan mendatang, dan ketiga, kebutuhan mendesak. 4, kebutuhan sepanjang waktu. Kebutuhan sekarang merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat dibutuhkan. Sedangkan kebutuhan masa mendatang merupakan kebutuhan yang waktu pemenuhannya bisa dilakukan pada masa mendatang. 3, kebutuhan mendesak. Kebutuhan mendesak merupakan kebutuhan yang terjadi secara tiba-tiba dan sifatnya insidental. 4, kebutuhan sepanjang waktu. Kebutuhan sepanjang waktu merupakan kebutuhan yang dipenuhi sepanjang. 3, kebutuhan berdasarkan sifat. Kebutuhan berdasarkan sifat terbagi atas 2, yaitu kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan yang pemenuhan kebutuhannya akan memberikan kepuasan kepada badan atau jasmani seseorang. 2, kebutuhan kelompok merupakan kebutuhan yang kepuasan dan tujuan pemenuhannya dirasakan oleh kelompok atau golongan masyarakat tertentu. 4, kebutuhan berdasarkan subjek. Kebutuhan berdasarkan subjek terbagi atas 2, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu merupakan kebutuhan yang kepuasan dan tujuan pemenuhannya dirasakan oleh individu atau seseorang. 2, kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok merupakan kebutuhan yang kepuasan dan tujuan pemenuhannya dirasakan oleh kelompok atau golongan masyarakat tertentu. 3, faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan ada 8, yaitu pertama jenis kelamin, kedua tingkat pendidikan, 3, lingkungan tempat tinggal, 4, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, 5, pendapatan, 6, status sosial, 7, selera, dan 8, adat istiadat. 1, mengenai jenis kelamin. Jenis kelamin memengaruhi kebutuhan hidup individu. Kebutuhan antara laki-laki dan perempuan akan sangat berbeda dalam beberapa hal. 2, tingkat pendidikan. Perbedaan tingkat pendidikan antar individu akan mempengaruhi kebutuhan. 3, lingkungan tempat tinggal.
Lingkungan tempat tinggal yang berbeda mengakibatkan perbedaan kebutuhan. 4. Kemajuan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi kebutuhan seseorang. 5. Pendapatan. Besarnya pendapatan seseorang akan berpengaruh terhadap kebutuhannya. Semakin besar pendapatan seseorang, maka kebutuhannya juga pun semakin besar. 6. Status sosial. Seseorang yang memiliki status sosial tinggi di masyarakat akan memiliki kebutuhan yang semakin tinggi pula. 7. Selera. Selera setiap orang berbeda-beda sehingga kebutuhannya pun akan berbeda. 8. Adat istiadat. Indonesia merupakan negara yang kaya akan adat istiadat sehingga adat istiadat yang berbeda dengan daerah lain. Dan yang keempat, alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan terbagi atas 4, yaitu alat pemuas kebutuhan berdasarkan cara memperolehnya. Kedua, alat pemuas kebutuhan berdasarkan hubungannya dengan barang lain. Ketiga, alat pemuas kebutuhan berdasarkan tujuan penggunaannya. Dan yang keempat, alat pemuas kebutuhan berdasarkan proses pembuatannya. Yang pertama, yaitu cara pembuatannya. Yang pertama, cara memperolehnya, yaitu terbagi atas barang bebas, barang ekonomis, dan barang elit. Barang bebas merupakan barang sebagai alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya banyak, bahkan tidak terbatas, serta tidak perlu pengorbanan untuk memperolehnya. Sedangkan barang ekonomis merupakan barang yang membutuhkan pengorbanan untuk mendapatkannya. 3. Barang elit merupakan barang yang ketika jumlah barangnya terbatas dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, yaitu alat pemuas kebutuhan berdasarkan hubungannya dengan barang lain. Terbagi atas 2, yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi merupakan alat pemuas kebutuhan yang berfungsi sebagai pengganti barang lainnya dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan sama. 2. Barang komplementer merupakan alat pemuas kebutuhan yang berfungsi sebagai pelengkap barang lainnya. 3. Alat pemuas kebutuhan berdasarkan tujuan penggunaannya. Terbagi atas 2, yaitu barang produksi dan barang konsumsi. Barang produksi merupakan barang yang digunakan sebagai alat bantu atau bahan baku untuk menghasilkan barang lainnya. 2. Barang konsumsi. Barang konsumsi sering disebut barang jadi, yang merupakan barang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan secara langsung. Dan yang keempat, alat pemuas kebutuhan berdasarkan proses pembuatannya. Terbagi atas 3, yaitu barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Barang mentah sering disebut dengan barang baku. Barang mentah merupakan barang yang perlu melalui proses produksi sebelum digunakan oleh masyarakat. Barang setengah jadi, barang yang belum dapat dikonsumsi dan masih dalam proses produksi. Sedangkan barang jadi merupakan barang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sampai di sinilah yang saya sampaikan pembelajaran saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih.